jalan, sebenarnya sudah diusahakan ya. Pihak dari penyidik juga udah usahakan untuk konfirmasi. Tapi berhubung ya, pertama saya masukkan izin aksi damai ya ke Intelkam. Yang kedua saya juga dari lantai atas menanyakan ya perkembangan LP yang kemarin ya terkait dengan dugaan penipuan, pasal penipuan dan penggelapan dana sebesar 55 M oleh Elsa dan Farhad CS. Itu sekitar 1 bulan yang lalu sih ya. Cuman memang katanya belum bisa jalan. Sebenarnya sudah diusahakan ya. Pihak dari penyidik juga udah usahakan untuk konfirmasi. Tapi berhubung karena yang menyerahkan atau yang mentransfer dana ini ya belum bisa dikonfirmasi karena di luar negeri gitu. Nah, makanya agak mandeknya di situ. Makanya sekarang para UMKM, teman-teman member UMKM ingin menyuarakan dengan cara musyawarah mufakat. Ya, dengan aksi damai nantinya yang tentunya akan dilaksanakan secara resmi juga. Simpelnya ini Iya. izin demo ya Bang ya? Izin demo nih simpelnya. Gimana titik demonya nanti Bang? Titik kumpulnya memang ada 2 ya. Pertama di kantor Elsa Syarif, yang kedua di kantor Farhad Abbas. Berapa Bang masa yang tertulis? Sementara izinnya kami cuman 30 sampai 70 member gitu. Karena sempit juga kalau di tempat Farhad kan. Nah, itu yang menjadi juga pertimbangan gitu. Kalau mau undang semua sih, nah kayak gini nih, udah ditahu yang lain bisa saja ya lebih dari ini, tapi kami tetap berusaha untuk membatasi gitu. Iya. Tapi kan kemarin sempat demo juga walaupun nggak banyak orangnya ya. Iya. Nah itu udah ada izin atau gimana? Kalau itu bagian daripada kunjungan silaturahmi ya, makanya di bawah 10 orang tuh, maksimal 10 orang. Kalau ini nanti bisa sampai ya 50 minimal mungkin seperti itu. Makanya kita perlu izin keramaian gitu. Bang, Iya. kemarin kan Abang mendatangi rumah Bang Farhad Abbas. Dia kan keberatan atas kedatangan Abang dan kawan-kawan gitu. Akhirnya Abang dan kawan-kawan pun dilaporkan tadi di SPKP. Oh, dilaporkan. Iya. Oke, persoalan keberatan, ya saya kira kalau memang Farhad ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya, nah itu boleh keberatan tuh. Nah kira-kira apa yang membuat keberatan? Nggak ada penyerobotan di sana. Di sana ada lari-lari kecil, itu karena kebetulan diguyur hujan, ya sehingga mau masuk ke teras. Yang kedua, justru emak-emak ini yang mau melapor karena didorong waktu itu, bahkan hampir diserempet mobil. Inilah susahnya ya kalau rakyat kecil melawan orang-orang yang terlalu pintar gitu, membodoh-bodohi. Masuk ke teras Seperti itu. kemarin? Ya, Teras rumahnya. teras rumahnya karena kan memang sudah masuk sebelumnya. Dan itu sudah dijemput secara baik, bahkan disuguhkan minuman ya, disuruh nunggu lagi. Tapi tiba-tiba karena saya masih dijemput, akhirnya menunggu di luar mereka. Nah begitu pas saya tiba, pas juga hujan, kebetulan juga pas ada mobil yang mau masuk sehingga pagar kebuka. Nah karena hujan makanya lari-lari ke terasnya gitu. Nah itu dia keberatan Bang, akhirnya bikin LP. Ya saya kira kalau masalah keberatan nanti dibuktikan ya. Polisi juga profesional tentunya. Dengan ya melihat video-video yang mungkin dipotong-potong, dengan penjelasan saya juga ini tentu mereka ya penyidiknya tentu paham lah gitu. Kalau memang ada panggilan untuk dikonfirmasi, kami ya rame-rame bersedia kok gitu. Bang, terkait tadi yang soal uang UMKM itu Iya. kan katanya versinya Abang kan dititipkan ke Bu Elsa dan Farhad Abbas. Nah versinya Bang Farhad itu adalah uang yang diberikan dari pihak India itu ya, Ya. ke Bu Elsa Ya. itu adalah fee untuk pengacara, Ya. bukan uang orang-orang UMKM itu
Ya, ini sebenarnya udah diulang-ulang ya. Memang ada fee. Fee itu yang saya punya bukti dari kop surat Elsa itu ada 7 miliar ditambah 3 miliar. Kemudian setelah konfirmasi ke Pak Sanjay kemarin, 2 hari yang lalu nih saya ketemu lagi Pak Sanjay direkturnya nih. Mengatakan bahwa 16 miliar gitu fee lawyer. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa meskipun ya Elsa dan CS ini sebagai lawyer tidak ada kerjanya nggak masalah lah. Potong aja tuh dari 55 M yang sesuai ada bukti, potong aja 16 M juga nggak masalah. Selisihnya itu tolong dibalikin. Haknya orang banyak soalnya kan. Meskipun ini secara ininya sih haknya ya keluar dari rekening pribadi Ibu kami nih, istri dari Pak Sanjay owner gitu. Tapi beliau sudah menyatakan bahkan dengan surat pernyataan bahwa ini silahkan Pak Andi saya selaku koordinator member UMKM silahkan atur kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan. Berapapun itu nantinya kembali, kalau memang dia menganggap fee lawyer itu ada silahkan potong tuh 16 katanya. Meskipun bukti yang kami pegang itu ada 10 aja tapi nggak masalah 16 silakan potong. Yang kedua bukti yang kami pegang hanya 55 ya bukti transfer ya sebagian aja bukti transfernya juga tapi ada surat pernyataan 55 M ditandatangani oleh Ibu Elsa juga. Jadi ada 2 itu ya dari 55 itu ada fee lawyer dan ada hak UMKM. Sebenarnya terpisah tadinya tapi nggak masalah lah kalau dia selalu berkoar-koar bahwa ada fee lawyer ya udah 55 itu disisipkan, dipotong pun nggak masalah. Ya, ikhlas saja biar mereka sendiri yang tahu nanti akibat daripada bukan haknya kalau mau dimakan gitu. Tapi nggak masalah, ikhlas kok. Silakan potong. Ya, yang penting itikat baiknya gitu. Ya. Berapa lama Elsa Sharif dan CS memegang kasus Pak Sanjay itu? Apakah sampai selesai putusan? Oh, kalau lamanya saya cuman berani mengatakan hanya berhitung jam, hari ya. Kalau bilang sampai selesai enggak, bahkan pra peradilan itu enggak dilakukan. Padahal saya tahu persis waktu itu, saya tahu persis saya membantu ya Vidi Galenso Sharif, adik dari Elsa Sharif untuk kelengkapan dari saksi-saksi pra peradilan dari member UMKM. Tapi itu nggak dilakukan. Saya dan teman-teman sampai di Surabaya waktu itu nggak ada. Akhirnya disalib P21. Nah begitu P21 kan putusan sudah jelas PN maupun MA itu nggak ada nama lawyer dari Elsa. Tapi lawyer Susilo Wibowo gitu yang ada. Jadi mereka nggak ada kerja ya. Tapi nggak apa-apalah. Yang dianggap lawyer silakan sesuai RAB sebenarnya ya, kalau dia katakan kontrak, kalau saya katakan itu RAB rencana anggaran biaya, silakan ambil nggak masalah. Ya 16 M, silakan kembalikan dong sisanya. 39 M menurut pengakuan Farhad juga tuh, udah diakui kok. Bang yang transfer siapa bang? Boleh lihat bukti transfernya? Bukti transfer sudah sering saya tunjukkan, ya. Yang transfer Ibu Kamini atas nama dari rekening pribadi beliau ke rekening pribadi Elsa Sharif dan satu bukti transfer juga ke rekening pribadi adiknya Elsa Sharif Pak Vidi gitu. Bang ini kan ketua yang di demo kan Bu Elsa. Bang Ya. Farhad ini kan cuman merasa anggota aja ya silakan demonya Bu Elsa karena kan yang terima rekeningnya masuknya ke Bu Elsa. Oke baik. Nah itulah sebenarnya yang lalu juga kami demo ke Bu Elsa, tapi Bu Elsa mengatakan bahwa dananya ada di Farhad, ya. Kemudian kami somasi, ada lagi jawabannya Farhad yang nelpon ke saya untuk ketemu, untuk konfirmasi. Saya bilang Anda sebagai apanya Elsa, apa keterkaitan dengan ini? Meskipun saya tahu ada ya nilai yang tidak sesuai dengan bukti transfer karena diambil secara tunai, tapi saya tetap nggak bisa sebenarnya ke Farhad. Tapi karena Farhad sendiri mengatakan bahwa saya lawyernya Elsa, nah di sini saya mempertanyakan juga, saya somasi Elsa sama somasi Vidi dan Farhad, kok bisa Farhad menjadi lawyer? Ibaratnya gini ya, ada 3 maling nih, yang 2 ketangkap, ya, yang satunya
tiba-tiba menjadi ya disuruh menjadi pembela ya oleh kedua maling, padahal tiganya ini pelaku. Ini ibarat ya, bukan saya menuduh, tapi ibaratnya. Nah ini menjadi pertanyaan nih, kok bisa gitu? Jadi kami ke sana ada dasarnya juga, ya ada dasarnya, ada legal standingnya gitu. Bang, tadi Bang Farad bilang mau ngajak nimbrung atau berbincang-bincang sama Mama tanpa dihadiri oleh Abang. Iya, saya sih nggak ada masalah ya, selama yang terbaik. Karena tujuan saya memang gitu. Karena kalau saya, memang saya arahkan langsung juga ke mereka. Ada beberapa member yang saya pertemukan itu saya arahkan langsung. Meskipun diminta nomor rekening saya melalui Pak Andi, saya bilang stop. Kalau belum untuk semua yang ada di pengajuan saya belum berani. Karena nanti dia dikira saya ya menyalahgunakan amanat yang saya bawa ini. Kalau ada bahasa seperti itu, Farhad yang mau ketemu langsung dengan para member, waduh saya sangat bersyukur gitu ya. Nggak repotkan saya lagi gitu loh. Saya ini demi amanat aja Bang Farhad. Ya saya kasihan sebenarnya melihat anda ini yang harusnya ya bisa bisa berinisiatif baik gitu loh. Daripada berlarut-larut dan anda sendiri yang malu. Ya maaf aja kalau saya transparan aja gitu ya. Oke bang. Bang lihat isi suratnya. Ya, isi surat demonya bang. Surat demonya saya udah masukkan, tinggal mau difotokopi, di print nanti ya. Tapi kalau surat pengajuannya seperti ini.